Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat LASMI, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah LASMI hari ini adalah kedewasaan rohani part 29, kontemplasi bagian ke-55. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari satu bagian, yaitu dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari jemaat, saya ajak saudara tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu,
kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Banyak kekurangan kami Tuhan, banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Beri kami hati seorang murid yang mau belajar firman, diperbaharui, dituntun oleh Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini temanya adalah kedewasaan rohani part 29. Kontemplasi yang ke-55. Dan akan bicara tentang Coram Deo. Saudara harus perhatikan lebih dahulu penjelasan saya tentang hal ini. Saudara menyimak, oke? Saudara sekalian, khotbah tentang kedewasaan rohani sudah sampai ke seri yang ke-30 seri pada minggu depan. Ini adalah seri ke-29, minggu depan ke-30. Saudara-saudara sekalian, saya ingin saudara yang ikuti khotbah seri saya sampai 30 seri ini, saudaraku, saudara mampu mengevaluasi pertumbuhan kerohanian saudara lewat 2 seri terakhir ini, 29 dan 30. Maka disebut temanya adalah Coram Deo. Coram Deo artinya di depan mata Tuhan. Coram itu dari bahasa Latin, saudaraku, cora. Cora itu artinya biji mata. Jadi Coram Deo, biji mata Tuhan, di hadapan mata Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema tentang Coram Deo ini, saya buat Coram Deo part 1 dan Coram Deo part 2. Coram Deo part 1 ada di hari ini, di kedewasaan rohani part 29. Coram Deo part 2 ada di minggu depan, saudaraku, di kedewasaan rohani part 30. Coram Deo part 1 hari ini kita membahas tentang dosa dan pelanggaran. Coram Deo part 2 minggu depan kita akan membahas tentang anugerah, berkat, dan dilema kehidupan. Jelas jemaat sekalian? Jelas? Mari kita perhatikan dan teliti. Jadi hari ini kedewasaan rohani bagian ke-29, kontemplasi bagian ke-55, kita membahas tentang Coram Deo part 1 yang berbicara tentang dosa dan pelanggaran. Oke jemaat, pelan-pelan kita akan mulai. Saudara memperhatikan. Khotbah hari ini saudara sekalian, seri ke-29 hari ini akan berkaitan dengan seluruh khotbah saya, khususnya satu, tentang ketika dosaku diampuni. 3 seri itu ada di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. 2, peringatan pengampunan dan hukuman Tuhan. 3 seri juga. Yang ketiga, hidden sin, 2 seri. Hidden sin, 2 seri. Oke, perhatikan saudaraku. Ketika dosaku diampuni, 3 seri. Hidden sin, 2 seri. Peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 3 seri. Jadi udah 3 seri saudara sekalian ya. Ditambah dengan kedewasaan rohani seri 1 sampai 28. Jadi ada sekitar 36 sampai 38 seri khotbah integrate dengan khotbah hari ini. Oke jemaat, integrate. Karena sudah sampai di seri 30, saudara harus menyimak tambah banyak serinya, harus pikiran tambah kuat. Karena dia berintegrate dengan semua seri yang ada. Oke jemaat, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membahas Coram Deo,
yang berkaitan tentang dosa dan pelanggaran, khotbah hari ini akan menyangkut 3 hal yang penting. 1, tentang dosa itu sendiri. 2, tentang coram Deo. 3, tentang intimacy with God. Ketiga poin ini, saudaraku, dia menyatu menjadikan khotbah hari ini kedewasaan rohani part 29. Jemaat perhatikan. Dosa itu adalah hal yang serius di mata Tuhan, saudaraku. Masih ingat khotbah saya tentang aku, Tuhan, dan dosa lidah? Itu ikuti juga ada. Nah, saudara sekalian, dosa itu adalah hal yang serius di mata Tuhan. Oleh karena dosalah Tuhan datang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, dosa mengapa begitu berbahaya sekali, Pak Pendeta? Bukti dari dosa, dampak dari dosa, efek dari dosa itu Alkitab menceritakan dengan sangat jelas. Dan realita kehidupan yang kita lihat pun sangat jelas, saudaraku. Itu kuburan menjadi saksi manusia berdosa, saudara sekalian. Mengapa? Karena upah dosa adalah maut. Secara perlahan tak pasti manusia itu akan mati. Kuburan menjadi saksi sejarah manusia berdosa. Kemudian penjara itu menjadi saksi sejarah tindakan kriminal. Perbuatan dosa, saudaraku, adalah tindakan kriminal, saudaraku, baik itu menjahati orang lain atau tindakan-tindakan kesalahan yang fatal. Udah 2 ya. 3, saudara sekalian, rumah sakit menjadi saksi daripada orang berdosa. Karena setelah orang berdosa, saudaraku, cepat atau lambat badan ini akan menjadi tua dan akan mati, saudaraku. Kemudian yang keempat adalah pakaian. Ketika kita lihat di kitab Kejadian itu, Adam dan Hawa mereka setelah buat dosa, mereka malu karena mereka telanjang. Maka Tuhan membuat cawat untuk mereka. Busana ini membuktikan kita ini manusia berdosa. Oke, jemaat sekalian, paham? Dosa adalah serius di mata Tuhan. Dosa itu karena manusia berdosa, sehingga Tuhan datang mati di atas kayu salib untuk menebus orang berdosa. Saudara udah pasti tahu ini. Bagian kedua, saudaraku, coram Deo. Coram Deo, saudara sekalian, itu bahasa Latinnya cora, artinya biji mata. Jadi coram Deo adalah biji mata Tuhan. Saya pakai temanya di depan mata Tuhan. Perikop yang kita baca tadi Mazmur 139, saudaraku, ayat 1-24 itu menceritakan tentang coram Deo. Kemana aku dapat menjauhi rohmu, Tuhan? Ke dunia orang mati, aku terbang dengan fajar ke tempat manapun, di mana aku pergi, aku tidak bisa lepas daripada Engkau. Tentang suatu kemahaadaan Tuhan. Matamu melihat aku ketika aku belum menjadi bayi. Aku terekam di dalam Engkau, Tuhan. Tulang-tulangku tidak tertutup di hadapan Engkau. Saudara sekalian, mata Tuhan, kehadiran Tuhan, kemahaadaan Tuhan itu melingkupi seluruh alam semesta. Artinya kita tidak mungkin lari dari hadapan Tuhan. Mau kemanapun Tuhan tetap ada di situ. Mata Tuhan itu sedang menatap kita, kondisi manapun, kapanpun, tempat dimanapun, situasi apapun, itu coram Deo. Tuhan itu, mata Tuhan memandang kita, saudaraku. Paham, saudara sekalian? Oke, perhatikan poin ini. Sin, coram Deo, intimacy with God, nanti. 3 hal ini, saudaraku. Saudara perhatikan, saya jelaskan dulu. Jemaat menyimak. Ketika kita bicara tentang dosa, saudaraku, waktu kita bicara mengenai dosa, saya akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu dosa masa lalu, our past, dosa masa sekarang, our present, dan dosa yang akan kita lakukan masa depan, our future. Dosa yang di planning di masa sekarang, yang akan dilakukan di masa depan. Oke? Sekarang perhatikan, jemaat. Kita akan mulai daripada dosa masa lalu. Saudara-saudara sekalian, tentang dosa masa lalu, pasti kita tahu nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Saudara dan saya itu pernah melakukan dosa. Saudara dan saya itu pernah melakukan pelanggaran. Oke, jemaat? Kita bukan manusia yang sempurna. Kita pernah melakukan pelanggaran. Kita pernah melakukan dosa.
Oke? Nah, sekarang menyimak dengan tepat. Dosa masa lalu itu, saudaraku, ketika kita menyadarinya, waktu kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita bertobat, Tuhan itu mengampuni kita. Kembali ke khotbah saya, ketika dosaku diampuni. Tuhan mengampuni kita. Pertobatan itu diberikan kepada kita, kita bertobat, tidak ada hukuman, Tuhan bebaskan kita, Tuhan lepaskan kita, Tuhan ampuni dosa kita. Nah, dari situ saudara sekalian, kita merasa hidup ini merdeka karena kita sudah mengakuinya. Tapi ingat, perhatikan apa yang saya ajarkan hari ini, saudaraku. Dosa masa lalu itu sudah tidak ada bisanya, sudah tidak ada hukumannya, saudara sekalian. Oke? Nah, dalam kehidupan kita, saudara, sebagai anak Tuhan, saudaraku, ketika dosa itu terjadi, yang kita lakukan itu sudah tidak ada hukumannya, udah beres selesai, mungkin sebagian besar dari kita menganggap, ya sudah, everything udah oke, aku sudah merdeka, dibebaskan oleh Tuhan, ya, aku hidup bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, betul, tidak ada salahnya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang harus pahami dalam poin ini, saudara sekalian. Saudaraku, dalam hal tentang dosa yang kita lakukan masa lalu itu, ia akan berkaitan dengan 3 poin. 1, tentang do not blame God. 2, tentang remember punishment of God. 3, tentang feeling ashamed of God. Ini ada 3 hal ini. Saudara sekalian, waktu kita bicara mengenai tentang do not blame God, waktu kita sadari dosa masa lalu itu, ketika Tuhan sudah ampuni kita, saudaraku, kita sudah lepas daripada hukuman dosa. Tetapi ada orang-orang tertentu, setelah Tuhan ampuni, at this present, pada saat sekarang ini, he did it again. Orang itu melakukan lagi, saudaraku. Padahal dia sudah menerima pengampunan Tuhan. Dan present saat ini, dia melakukan dosa yang sama lagi. Itu artinya poin 1, playing God. Orang itu mempermainkan pengampunan Tuhan. Itu bahaya, men. Jemaat harus perhatikan khotbah ini dengan baik. Itu bahaya. Tuhan sudah ampuni kita. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita merasa udah oke. Tetapi kita do it again. Kita lakukan kembali. Itu karena apa? Artinya apa? Kita playing God. Kita mempermainkan pengampunan Tuhan. Perhatikan. Poin kedua, saudara sekalian. Masa lalu itu, ketika kita buat dosa, sudah ada warning, sudah ada peringatan, bahkan sudah ada hukuman dari Tuhan. Hukuman Tuhan itu mempertobatkan kita. Nah, ketika hukuman Tuhan itu sudah terjadi pada kita bertobat, saudara sekalian. Kita bertobat. Itu menjadi poin penting. Tadi yang pertama, do not blame God. Yang kedua, setelah hukuman itu, pengampunan terjadi, saudaraku, at this present, sekalipun kita dihukum, kita tidak merasa kita bertobat sungguh-sungguh. Sekalipun dihukum, saudaraku, kita tetap tergoda untuk melakukan dosa yang sama lagi di depannya. Nah, itu bahaya jemaat, saudaraku. Hukuman dari Tuhan itu ternyata tidak menyadarkan kita. Hanya menyadarkan sesaat. After that, we do it again. Ada orang seperti itu. Poin ketiga. Feeling ashamed of God. Merasa malu sama Tuhan. Ini apa ini Pak Pendeta? Jemaat menyimak. Saudara perhatikan. Waktu kita masa lalu itu, dosa kita sudah diampuni, ya, kita tidak playing God, ya. Nah, kemudian di dalam interrelasi personal relationship kita dengan Tuhan, saudaraku, ya, itu bisa muncul suatu perasaan feel ashamed to God, merasa malu sama Tuhan. Apa itu Pak Pendeta? Hal itu baru bisa muncul ketika saudara-saudara menekuni dunia kontemplasi. Ketika saudara menekuni dunia kontemplasi,
berinteraksi dengan Tuhan, di dalam intimasi saudara dengan Tuhan itu, in the deepest of human conscience, di dalam kesadaran manusia yang paling dalam itu muncul feeling ashamed of God. Itu bukan feeling guilty loh, bukan guilty feeling, bukan saudaraku. Yang namanya guilty feeling, menyesali, meratapi, ya, itu sudah lewat. Itu dalam proses pengampunan itu. Ya, kita menangis itu sudah lewat, saudaraku. Itu sudah diampuni. Tapi setelah kita diampuni selesai semua, feel free, saudaraku, menjadi manusia baru, feel free. Tapi dalam dunia kontemplasi kita, ketika berinteraksi dengan Tuhan dalam kait dengan intimasi itu muncul feeling ashamed of God. Itu positif. Itu positif. Kenapa positif, Pak Pendeta? Tentang film ashamed of God itu, saudaraku, itu tidak akan terdeteksi. Itu tidak akan muncul ketika orang itu tidak tekun dalam dunia kontemplasi. Nggak muncul, saudaraku. Saudara lihat kalau di gereja itu, kalau sudah diampuni, orang puji Tuhan, haleluya, senang, Tuhan baik, Tuhan ini, is okay, betul, saudaraku. Tapi the next month, the next week, mereka buat lagi, saudaraku. Karena kenapa? Mereka tidak mempunyai suatu awareness, suatu feeling ashamed of God dalam dunia kontemplasi itu tidak ada, saudaraku. Oleh sebab itu, jemaat, perhatikan. Saudara yang sudah mengikuti khotbah serial saya ini, sudah sampai 30 episode, saudaraku. Di tengah 30 episode yang saudara tekuni, setiap episode ada kontemplasinya. Saya ingin tanya hari ini. Coba evaluasi, kerohanimu munculnya seperti apa? Intimasimu dengan Tuhan itu munculnya seperti apa? Di tengah semua kesalahan masa lalumu, di tengah semua dosa masa lalumu yang sudah diampuni Tuhan, yang kamu sudah bertobat, ya, ketika menjalin relationship dengan Tuhan itu, waktu saudara merenungkan kembali semuanya itu, saudaraku, bukan karena dosa lagi, bukan. Sudah nggak ada bisanya lagi, sudah nggak ada hukumannya lagi. Timbul nggak, terbit nggak dalam the deepest conscious of your life itu, human conscious itu, ada nggak terbit feeling ashamed of God, rasa malu kepada Tuhan, muncul nggak itu, saudaraku? Perhatikan. Dan saya katakan itu positif, kenapa? Do not blame God, remember punishment of God, feeling ashamed of God. Tiga hal ini kalau ditekuni, dipahami dalam dunia kontemplasi, saudaraku, terhadap dosa masa lalu kita, itu ibarat dalam bahasa rakyat itu, saudaraku, itu seperti merasuk sukma, itu, saudaraku. Itu positif, kenapa? Itulah menjadi modal sangat kuat untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi suatu kekuatan, saudaraku. Kamu tidak akan melakukan dosa itu lagi. Itu begitu. Kamu tidak akan melakukan dosa itu lagi. Karena sudah merasuk jiwamu, merasuk sukmamu, akan sadar, jangan mempermainkan anugerah pengampunan Tuhan. Ingat tentang hukuman Tuhan. Ingat ada rasa malu kepada Tuhan. Itu menjadi sangat penting, saudaraku. Kita ambil contoh yuk. Berapa bulan ini saya melayani suami istri yang terlibat selingkuh. Ada yang suaminya selingkuh, ada yang istrinya selingkuh, ada yang suami istri selingkuh. Katakanlah istri yang selingkuh itu bertobat. Tuhan ampuni, suaminya pun ampuni. Suaminya juga tidak mengingat lagi kesalahan masa lalu. Tapi itu istri, kalau kerohaniannya tajam, saudaraku, tingkat kesadarannya tinggi, ketika dia melihat suaminya baik sekali, suaminya tidak mengingat kesalahan dia lagi, baiknya suami tidak pura-pura, sungguh, truly, jujur, transparan itu suami. Ini sang istri ini, dalam dunia kontemplasi dia dengan Tuhan, dia akan feeling ashamed of God. Dia akan merasa malu sama Tuhan. Saya dapat suami yang begitu baik, kok aku begitu ya. Dalam relationship dengan Tuhan itu terbit rasa malu dia. Nah, itu akan menciptakan suatu kekuatan, saudaraku,
untuk hal-hal ke depan itu tidak akan terjadi lagi dalam diri manusia itu. Itu positif loh saudaraku. Bukan saja berkaitan tentang masalah perselingkuhan saja, tapi tentang dosa yang lain juga sama saudaraku. Ya, mengambil nyawa orang lain, merusak rumah tangga orang lain, menipu, menghancurkan orang lain dalam dunia bisnis, dalam dunia rohani saudaraku, itu bisa melahirkan suatu feeling ashamed of God ketika kita sadari dengan amat sangat dalam dunia kontemplasi. Belakangan ini kita hangat saudaraku. Banyak terbongkar orang-orang korupsi. Orang korupsi itu kalau ketahuan, orang tersebut masih bisa tersenyum, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu tidak melakukan. Itu hasil jebakan orang lain. Orang yang melakukan korupsi, ketika ada konferensi pers masih bisa tersenyum, kemungkinan kedua, orang itu terlampau piawai melakukan kejahatan. Bagi hak itu bagi dia hal yang sangat biasa. Ada dua kemungkinan seperti itu saudara sekalian. Saudara, baik dosa judilah, dosa mabuklah, dosa obat-obatanlah saudaraku. Ketika saudara refer kembali ke masa lalu itu, waktu saudara berinteraksi dengan Tuhan, ketika saudara menjalani kontemplasi yang dalam dengan Tuhan itu, muncul feeling ashamed of God. Itu muncul. Nah, kalau sudah muncul begitu, dosa yang tadi di past ya, yang present, you tidak akan lakukan. You tidak akan lakukan. Apalagi yang future, ada suatu planning kejahatan untuk masa depan, you will never do it. Karena dalam hatimu sudah seperti ditoleh oleh Tuhan, suatu bekas yang sudah tidak pernah akan hilang. Feeling ashamed of God. Tuhan, tidak mau lagi aku buat seperti itu. Itu loh saudaraku. Apalagi ketika saudara tambah memahami kebesaran Tuhan, mengerti Tuhan baik, sempurna, adil, Mazmur 139 itu, berkuasa ada di mana saja, sebelum lidahku mengucapkan kata-kata, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Melihat kebesaran, keagungan Tuhan itu saudaraku, akan menciptakan self diri ini saudaraku, makin mengenal diri. Kepekaan makin tajam. Itu loh jemaat sekalian yang mau saya khotbahkan hari ini. Khotbah hari ini tidak panjang, sekitar 30 menit. Nanti koram deo kedua juga sama 30 menit. Dua khotbah jadi satu saudaraku, menjadi satu evaluasi untuk 30 episode kehidupan rohani yang saudara tekuni sampai hari ini. Evaluasi kerohanianmu sendiri. Terbit nggak ketika kamu melihat ke belakang semua dosa-dosa yang kamu lakukan, yang sudah Tuhan ampuni? Tetapi kalau kamu belum mengaku dosa, saudaraku, hati-hati. Ya. Tapi kalau sudah mengaku dosa, sudah melihat ke belakang, saudara melihat kedekatan saudara dengan Tuhan, ya, saudaraku, itu muncul itu feeling ashamed of God. Jemaat bisa pahami hal ini. Dulu kamu orang yang hidup di dunia narkoba, mabuk, obat-obatan, hancur lebur you. Tapi setelah dipertobatkan oleh Tuhan, hidup menjadi manusia baru, tidak melakukan itu lagi. Waktu you tekuni dunia kontemplasi, you akan lihat loh. You akan rasa sekali. You akan merasa Tuhan, saya pribadi yang seperti itu. Rasa malu kepada Tuhan itu menimbulkan suatu kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup tidak mengulangi dosa masa lalu. Itu positif jemaat sekalian. Itu positif. Coba jemaat perhatikan hidupmu masing-masing. Coba evaluasi. Apapun dosa itu, pelanggaran apapun itu saudaraku, lakukan dalam dunia kontemplasimu. Praktekkan 30 episode yang saya ajari. 400 khotbah yang ada di lembaga YouTube channel saya saudaraku, itu cukup mengcover 80% you punya life, kehidupan pribadimu. 80% tercover. Saudara ikuti ketajaman rohani itu muncul nggak dalam hidupmu saudaraku? Ya. Ada suatu kedewasaan rohani dalamnya yang benar-benar konsisten tumbuh nggak? Saya tahu banyak jemaat yang mengikuti khotbah saya, saudaraku, tidak memberi respon, is okay. Banyak jemaat yang sudah dengar, sudah lewat, is okay.
Tapi ketika kamu mendengar, saya ajak kontemplasi 5 menit di Starbucks, 15 menit di rumah, 10 menit di kantor waktu habis makan siang, setengah jam di mobil, 2 jam, 3 jam di penerbangan ke kota lain, bahkan 4 sampai 5 jam penerbangan ke luar negeri. Kontemplasi yang kamu lakukan itu berhasil nggak? Bisa menciptakan suatu relationship dengan Tuhan yang kuat nggak, jemaat? Kalau itu bisa, very good life. Sangat baik loh hidup ini. Dan itu tidak boleh berhenti sampai hari ini. Tidak boleh merasa puas sampai hari ini. Karena suatu communion with God, suatu intimasi with God, saudaraku, itu tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Sampai kita mati. Tidak ada batas waktunya. Karena masalah yang kita hadapi bukan selesai hari ini. Di depan masih ada masalah, problem bisa muncul anytime, anywhere, kapan saja. Masalah faktor dosa bisa muncul dalam hal apa saja. Maka perlu suatu awareness, suatu kehati-hatian, suatu mawas diri dalam dunia kontemplasi itu. Maka saya ngomong tadi, do not blame God, remember punishment of God, ya. Feel ashamed of God itu, kekuatan dari situ datangnya untuk hati-hati hidup, jemaat. Hati-hati hidup. Anak muda, perhatikan poin ini. Saudara yang hidup bergelimang dosa, hari ini sudah bertobat. Perhatikan poin saya hari ini. Jemaat, suami, istri, pengusaha, anak-anak muda, kalangan-kalangan tertentu yang sudah hidup dalam lumuran dosa, saudara-saudara yang tinggal di penjara, saudara yang tinggal di tempat-tempat hukuman, saudaraku, coba pahami khotbah hari ini. Apakah semua punishment yang Tuhan izinkan terjadi lewat negara di mana kita, di negara di mana kita hidup, juga terhadap yang Tuhan praktekkan kepada kita tentang apa yang kita lakukan, dan ada waktu untuk kontemplasi, apakah melahirkan feeling ashamed of God? Ada nggak, jemaat sekalian? Ini koram di Upatwan. Di depan mata Tuhan. You cannot avoid, tidak bisa menghindari. Mau waktu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun. Jangan bilang karena alasan A, B, C, D. Saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas tentang diri kita dengan Tuhan. Saya mau bahas tentang diri kita dengan Tuhan. Saudara menyimak khotbah hari ini. Ini baru bisa muncul ketika saudara mendalami kontemplasi loh. Ya. Saya melayani seorang jemaat, pengusaha, teman masa lalu, sekian puluh tahun terlibat dunia kejahatan, dunia obat, dunia dugem, bahkan tercemar kesucian hidup. Di tengah kesadaran yang tinggi, pertobatan yang Tuhan berikan, di tengah dunia kontemplasi jalankan, apakah itu menerbitkan suatu ashamed feeling, ashamed of God? Muncul nggak itu? Dan orang itu harus punya. Khotbah ini memang tidak sederhana yang saudara pikir. Khotbah ini saudara dengar berapa kali, dan coba renung pelan-pelan. Cari tempat yang sepi, cari waktu yang ada, saudaraku, cari waktu yang bagus, ya, yang waktu saudara rileks untuk renungan kembali apa yang saya katakan, saudara sekalian. Munculkah itu dalam kerohanianmu seperti itu? Mengapa orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pertobatkan, saudara ampuni 2 bulan, 3 bulan, bahkan sebulan, atau 2 minggu, atau 1 tahun, dulu yang sudah dia buat dosa itu terjadi lagi, saudaraku. Saudara, kenapa? Jawabannya ada di khotbah hari ini. In the deepest dalam hati manusia itu nggak muncul. Ya, rasa malu dengan Tuhan nggak muncul. Hubungan dengan Tuhan itu negatif. Tidak ada lagi pembelajaran rohani yang saya katakan itu, Alkitab itu dari atas, kiri, bawah, kanan itu nggak bertumbuh lagi.
Ya, knowing self, knowing God, yang nggak bertumbuh lagi, saudaraku. Intimasi tidak tumbuh, faith in Christ tidak tumbuh, Christian worldview tidak tumbuh, heart and mind tidak tumbuh. Maka orang itu, saudaraku, orang itu akan mempermainkan anugerah Tuhan. Playing God. Baik di dalam tahu dia maupun di dalam kesengajaan jemaat itu. Iya. Oke. Coba bawa khotbah hari ini ke Dewasa Rohani part 29 ini. Pahami betul. Lihat kembali semua masa lalumu. Teliti satu persatu. Hayati. Pikirkan. Renungkan bersama dengan Tuhan. Pasti muncul feeling ashamed of God. Itu muncul, saudaraku. Kalau itu muncul, good spiritual. Rohanimu baik. Kalau itu muncul, ada harapan untuk hidup yang lebih bagus di tahun-tahun mendatang. Kalau itu muncul, ada harapan hidupmu makin berkenan kepada Tuhan. Ada harapan bahwa kamu itu akan dipakai Tuhan untuk banyak hal. Oke. Paham jemaat? Ya Pak, orang lain juga begitu Pak, kayak ada urusan lah Pak. Yang lain juga, itu saya tidak mau bahas, saudaraku. Orang lain urusan orang lain. Karena lingkungan, karena si B, istri juga begitu, suami juga begitu Pak. Itu urusan orang lain. I talk about yourself. Tanpa ada alasan. I talk about yourself. Hubunganmu dengan Tuhan. Saya tidak mau bicara orang lain. Saya berbicara diri kita sendiri. Oke. Coba gumulin dalam 5-6 hari ini. Nanti minggu depan, Koram Dio Patu itu sudah bicara mengenai anugerah, berkat, dan dilema kehidupan. Oke, saudaraku? Baik, mari kita tunduk kepala sebentar. Tuhan Yesus, setiap kami ini hari ini tertunduk di hadapan Engkau. Di tengah kami menyadari manusia ini bukan manusia yang sempurna. Banyak kesalahan, kekurangan, pelanggaran, dan dosa. Kami sadari dosa itu serius di mata Tuhan. Kami sadari Tuhan, matamu tertuju kepada kami. Tak terhindarkan oleh kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, Tuhan sudah tahu semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami menyadari dosa masa lalu kami menyadari itu semua dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Waktu kami mendalami itu Tuhan, kami merasa malu Tuhan Yesus. Kami merasa malu. Dan kami sadar itu hal yang positif. Membawa kami menekuni hidup ini. Hidup di tracknya Tuhan. Hidup suci berkenan kepada Tuhan. Hidup yang membuat Tuhan tersenyum. Hidup yang memberi arti bagi orang lain. Tuhan Yesus, inilah kami. Perhatikan setiap kami ya Tuhan. Siapa tahu ada di antara kami dosa masa lalu kami. Bukan saja Tuhan sudah ampuni, tapi kami malah mempraktekkan kembali pada saat itu. Dosa masa lalu kami tidak minta pengampunan kepada Tuhan, bahkan kami terusin itu sampai hari ini. Alangkah celakanya kami kalau kami orang seperti Tuhan. Bahkan kami planning untuk dosa masa depan. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami seperti itu. Berikan kami hati seorang murid dalam perenungan dosa masa lalu kami yang sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Hadirkan dalam intimasi kami dengan Tuhan itu ada malu kami kepada Tuhan. Sehingga sungguh kami menyadari hidup ini sudah tidak bisa tidak. Harga mati hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan ulangi dosa masa lalu. Tuhan dengar doa kami. Ajar kami Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat yang kepalanya tertunduk hari, baik mereka yang sudah bertobat maupun terus-menerus berbuat dosa,
ada suatu peringatan dari Tuhan lewat khotbah hari ini. Menjadi suatu peringatan yang keras. Suatu hari akan menjadi hukuman bagi mereka kalau mereka tidak bertobat. Tetapi kalau mereka bertobat akan menjadi suatu mercusuar, suatu berkat rohani yang spesial disediakan untuk anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Hamba berdoa untuk jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran mereka ya Tuhan. Letakkan tanganmu di hati mereka ya Tuhan. Materaikan apa yang mereka kerjakan. Berkati di tengah semua realita kehidupan dalam kebutuhan mereka sehari-hari ya Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah ketidakberdayaan terhadap kesulitan hidup, tangan Tuhan menopang. Terima kasih Tuhan. Dengar doa hamba dan kiranya berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa turun atasnya. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus yang selalu mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.